Bismillahirrahmanirrahim. Baik, nah jadi saudaraku rahimakumullah, perpindahan kita akan melewati masa transisi penuh ujian dan 10 tanda besar akan mengiringi kehidupan kita. Dan 10 tanda besar sudah saya jelaskan dalam dalam hadis riwayat Muslim ini. Cuman para ulama berbeda pendapat tentang urutan nomor 1 sampai 9. Kalau nomor 10 mereka sepakat, ini nomor terakhir. Tanda besar terakhir adalah api keluar dari Yaman menggiring manusia yang tinggal manusia-manusia paling buruk, orang kafir saja, berkumpul ke suatu tempat mengalami dahsyatnya kiamat. Ya. Tapi nomor 1 sampai 9, para ulama itu berbeda pendapat tentang kronologinya, urutannya. Kalau ulama zaman dulu yang hidup di babak ketiga, ingat babak ketiga babak apa? Babak raja-raja yang menggigit. Babak yang kadang-kadang umat punya khalifah yang zalim, tapi sekalipun khalifahnya zalim, Quran dan Sunnah masih menaungi umat ini. Sehingga di babak itu, para ulama yang hidup mengalami fitnah kayak kita juga, cuman fitnahnya nggak sehebat kita. Mereka mengalami banyak fitnah, tapi nggak sebanyak kita. Kita jauh lebih banyak fitnah yang kita hadapi. Sehingga mereka ketika membuat kitab-kitab tulisan tentang 10 tanda besar, umumnya mengatakan tanda besar yang paling pertama adalah keluarnya Dajjal. Kenapa? Karena mereka nggak bisa membayangkan fitnah yang lebih dahsyat daripada Dajjal atau yang setara dengan Dajjal. Mereka nggak bisa bayangkan. Sementara Syekh Mubayyad, penulis kitab ensiklopedia akhir zaman yang hidup sezaman dengan kita, dan dia bukan sembarang orang, dia orang Palestina. Orang Palestina tetangga terdekatnya siapa? Hah? Tetangga terdekatnya musuh nomor wahid orang beriman, ya kan? Makanya mereka ngerti betul konspirasi jahat dari musuh yang paling utama ini. Maka Syekh Mubayyad berpandangan, kita yang hidup di babak keempat ini, ya kan? Pantesnya tanda besar pertama bukan Dajjal. Kenapa? Karena fitnah yang kita hadapi sekarang saja sudah mirip kayak ngadepin Dajjal. Dan ini sejalan dengan hadis Nabi yang disampaikan kepada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Jadi Abu Dzar Al-Ghifari pernah kaget dengar Nabi bilang gini, sungguh ada selain Dajjal yang lebih kutakuti menimpa umatku. Kaget Abu Dzar dengar itu. Karena Abu Dzar tahu bahwa Dajjal itu fitnah yang paling berat kan. Kok tiba-tiba Nabi bilang, sungguh ada fitnah selain Dajjal yang lebih kutakutkan menimpa umatku. Apa itu kata Abu Dzar kepada Nabi? Kata Nabi, al-a'immatu al-mudillin, para pemimpin yang menyesatkan. Ya. Zaman sekarang ada nggak pemimpin menyesatkan? Banyak. Oke, nggak usah disebut ya, nggak usah disebut. Di zaman para ulama babak ketiga, pemimpin menyesatkan nggak ada, pemimpin zolim ada. Mau menyesatkan gimana, dia dikurung sama Quran dan Sunnah, ya kan? Gitu. Cuma karakternya zolim, bisa. Tapi kalau sekarang dia dikurung dengan apa? Nggak ada pengurung dia, nggak ada yang mengikat dia. Akibatnya dia apa? Ya bisa menyesatkan ke sana kemari, nggak karuan. Makanya kita merasakan Pak, sekalipun Dajjalnya belum keluar, tapi sistem ini udah kayak sistem Dajjal aja, ya kan? Yang ikut sama penguasa yang model begitu dikasih surga sama dia. Yang gak mau ikut dikasih neraka sama dia, ya kan? Mirip banget kayak Dajjal. Padahal Dajjalnya belum muncul. Gitu. Nah maka kata Syekh Mubayyad, Dajjal itu yang kelima. Keluarnya Dajjal itu tanda besar kelima. Tanda besar pertama, kedua, ketiga, keempat itu semuanya adalah tanda-tanda besar yang kaitannya dengan peristiwa alam yang merubah wajah dunia ini secara drastis. Sehingga ketika Dajjal nanti keluar, ketika nanti Al-Mahdi hadir, ya kan? Dunia kita sudah beda dengan dunia sekarang ini. Beda sekali. Kenapa? Karena diawali dengan peristiwa ad-dukhan. Sedangkan ad-dukhan ini jelas-jelas Allah katakan, hadza adzabun alim. Dukhan ini azab yang pedih. Jadi Syekh Mubayyad luar biasa hipotesanya bahwa tanda besar yang paling pertama dari 10 tanda besar yang bakal dialami oleh zaman modern ini adalah azab. Kenapa demikian? Karena babak keempat, babak mulkan Jabrian ini adalah peradaban yang mempertontonkan kesombongan, kemungkaran, kemaksiatan, kezaliman, kesyirikan, kekufuran yang luar biasa terhadap Allah penguasa jagat raya.
Seorang ulama pernah mengatakan, era modern sekarang ini berkumpullah semua dosa dari semua kaum-kaum terdahulu, yang padahal kaum terdahulu ketika punya satu dosa saja diazab sama Allah. Nah sekarang kita semua dosa ngumpul Pak di era modern ini. Pantas nggak Allah azab? Pantas nggak? Ya kan? Luar biasa. Contoh yang paling sederhana adalah kasus Nabi Lut dan kaumnya. Kaum Nabi Lut itu diazab karena satu dosa, namanya dosa liwat. Liwat itu bahasa syar'inya. Kalau bahasa sekarangnya kita nih homoseksual, laki-laki bersetubuh dengan laki-laki. Kalau dalam bahasa hurufnya cuman satu huruf, huruf G, gay, ya. Sedangkan di era modern sekarang bukan satu huruf, Pak, 4 huruf, LGBT. Bayangkan, ya. Cukup kaum Nabi Lut diazab, jungkir balikan negeri Sodom yang terdiri dari 7 kota, ya kan? Semuanya terlibat dalam homoseksual. Nggak ada lesbi, nggak ada bisex, B-nya nggak ada, T-nya nggak ada, transgender nggak ada, yang ada cuman G. Sekarang kita ada LGBT, Pak. Perempuan bersetubuh dengan perempuan. B, bisex, laki-laki doyan perempuan, doyan laki juga, sikat semua. T, transgender, laki-laki bosen jadi laki-laki, mau pindah kelamin jadi perempuan. Dan teknologi kedokteran modernnya mendukung itu untuk operasi dan lain sebagainya. Ngeri, Pak. Dan jumlah orang yang terlibat LGBT sekarang nggak kayak dulu. Dulu satu negeri Sodom 7 kota, sekarang sudah 21 negara di dunia melegalkan LGBT. Bayangkan, Pak. Dan 21 negara itu berpencar-pencar, Pak, di peta dunia ini. Sehingga kalau sandi datang azab, pantas nggak azabnya sifatnya skala dunia? Pantas kan? Makanya jika Allah menilai peradaban ini sudah melampaui batas togo, Allah pasti mendatangkan balasan yang menimpakan berupa azab yang menimpa, ya, secara pedih kepada skala dunia ini. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, ini yang harus kita waspadai. Kita siapkan diri dan keluarga kita menghadapi, ya, ad-dukhan. Dan ad-dukhan ini dikatakan dalam surat ad-dukhan diawali dengan batsyatal kubra, hantaman yang keras yang datang dari langit, ya, berupa bongkahan-bongkahan batu berjatuhan dari langit. Kayak kaum Nabi Lut lah. Bongkahan batu berjatuhan dari langit, bahasa Qur'annya. Bahasa hadisnya bintang berekor. Bahasa modernnya apa? Hah? Meteor atau asteroid, ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, ini adalah informasi dari NASA, ya. Jadi NASA itu sudah bikin informasi kayak gini, nggak kelihatan ya sayangnya. Ini ada warna hijau, ada warna abu-abu, ya. Yang warna abu-abu itu main belt asteroids, ya. Di tengah-tengah ini bumi, planet bumi kita ini. Jadi main belt, ya kan? Belt yang utamanya itu agak jauh. Tetapi yang dekat dengan kita, yang warnanya hijau ini dekat dengan kita, Pak. Jumlahnya banyak sekali. Jumlahnya banyak sekali, berseliweran, ya, di sekeliling planet kita ini. Kalau Allah berkehendak ada satu saja nabrak, ya kan? Apa jadinya? Ya kan? Dahsyat sekali. Ya. Maka kalau dia terjadi, ya kan, dia akan menimbulkan dampak yang luar biasa. Ya. Jatuh di daratan tentu menimbulkan kepulan asap yang menyelimuti selama 40 hari 40 malam. Jatuh di lautan, di samudra menimbulkan apa? Tsunami. Tetapi tsunami-nya bukan tsunami biasa, Pak. Mega tsunami. Mega gede, menakutkan, ya kan? Yang mega kan selalu gede, menakutkan, ya kan? Jadi mega tsunami artinya tsunami yang airnya itu bukan 5 meter, 10 meter, 15 meter, 20 meter, tidak, ratusan meter. Kalau dia bergerak ke kanan, dia menimpa wilayah daratan, membenamkan. Ke kiri, membenamkan, ya. Makanya kita memandang bahwa terjadinya dukhan dan hantaman keras ini akan menimbulkan beberapa dampak, ya. Dampak yang pertama adalah pembenaman bumi berskala benua, ya. Jadi dia jatuh di tengah-tengah Samudra Atlantik, bergerak ke kanan, membenamkan wilayah barat, Amerika Utara, Amerika Selatan. Bergerak ke kiri, membenamkan wilayah timur, ya, Asia Timur. Ya, jadi kira-kira kemungkinan besar ini wilayah terbenam ini. Yang disebut pembenaman di timur, pembenaman di barat, ya. Ini jangan-jangan timur itu segini terbenam, barat segini terbenam. Mungkin masih ada sisa. Sisanya adalah dataran tinggi, pegunungan-pegunungan, ya kan, itu masih bersisa. Jadi kalau ada di antara Anda berpikir, oh Indonesia bakal tenggelam nih.
Kalau gitu saya sudah harus siap-siap dengan teman-teman beriman saya bikin kampung akhir zaman di Gunung Merapi, misalnya gitu, ya kan? Karena tinggi kan Gunung Merapi. Ya silahkan. Cuma jangan kaget, nanti setelah kejadian Anda tinggalnya di Pulau Merapi. Karena sekelilingnya air semua. Ya kan? Silahkan. Gitu. Kalau saya sih ditanya, daripada kita bikin tempat evakuasi di negeri ini yang bakal terbenam, ya kan? Mendingan kita hijrah. Hijrahnya kemana? Ya ke tempat pemimpin kita muncul, Al-Mahdi. Ya kan? Al-Mahdi munculnya di... Ya baik, terima kasih. Al-Mahdi munculnya di Mekah. Ya. Itu yang ideal. Nggak bisa ke Mekah, ke Syam. Karena nanti Al-Mahdi di Mekah nggak lama. Untuk kemudian pergi ke Syam, mendirikan khilafah ala minhajin nubuwah. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua, akan terjadi pengurangan jumlah populasi planet bumi ini. Karena banyak yang tewas ya. Banyak yang wilayah-wilayah ini kan terbenam ya tewaslah mereka. Luar biasa. Kemudian akan terjadi kelaparan mendunia sehingga orang sampai berbunuhan, saling berebut makanan. Makanya ada dalil mengatakan kalau kalian sudah lihat bintang berekor di bulan Ramadan, kumpulkanlah makanan sekuat kemampuanmu sebagai stok, ya, stok simpanan. Dan harus punya kampung akhir zaman supaya saling melindungi. Ya, kalau orang lain mau ngerebut makanan itu kita bisa saling melindungi. Nah yang kelima yang mungkin nggak pernah kita sangka-sangka adalah teknologi modern ini habis, Pak, nggak bisa berfungsi lagi. Ya. Penjelasannya batu besar, garis tengahnya 2 kilometer, bergerak dengan kecepatan tinggi, bergesekan dengan udara, tentu menimbulkan induksi besar-besaran. Itu menimbulkan shutdown of all electrical machines, ya, semua mesin listrik mati. Dan jangan lupa ya, makin kesini teknologi makin apa-apa elektrik, ya kan? Sekarang ini katanya sudah bikin motor Harley Davidson, ya kan? Yang bunyinya bukan dong 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 dong, udah nggak gitu bunyinya, ketek gitu bunyinya. Karena apa? Elektrik, ya kan? Mobil Ferrari, ya kan, dibikin yang elektrik, gitu. Semua mengandalkan elektrik. Nah jadi saudaraku rahimakumullah, kalau itu terjadi shutdown of modern technology, ya, kata Syekh Mubayyad, ya, itu adalah peristiwa yang baik buat kita umat Islam. Dan Nabi sudah memperingatkan 15 abad yang lalu. Ini akan terjadi. Kalian akan kembali kepada kondisi seperti sedia kala. Uttum min haitsu bada'tum. 3 kali Nabi ulang-ulang kalimat yang sama. Para sahabat nggak ngerti. Karena para sahabat nggak mengalami teknologi canggih yang kita alami. Mereka nggak lihat komputer, nggak lihat handphone, nggak lihat mobil, motor, pesawat udara, listrik, ya, satelit, AC. Mereka nggak mengalami. Kita mengalami. Kita mengerti maksud hadis ini. Makanya kita bersangka baik kepada Allah bahwa dukhan itu azab memang, tetapi azab itu akan memilah siapa orang beriman, siapa orang kafir, siapa orang munafik. Bagi orang beriman kata Nabi sebatas flu, pilek, kena dukhan. Tapi kalau orang kafir, orang munafik merasakan kepala mereka kayak kepala hewan yang terpanggang. Badan mereka membengkak, keluar cairan-cairan dari lubang-lubang telinga, hidung dan dubur, ya. Jadi kayak zombie-zombie gitu. Nah sementara habis itu shutdown of modern technology. Nah teknologi modern shutdown itu baik buat umat Islam. Karena itu berarti tanda dari Allah, kita nggak perlu lagi mengejar-ngejar ketertinggalan barat kafir di bidang teknologi. Sebuah perlombaan yang nggak masuk di akal. Kita nggak mungkin bisa memenangkannya karena barat kafir nggak rela. Jangankan kita menang, setara aja nggak boleh. Sama Allah dipaksa jadi setara, jadi 0-0. Ya Pak ya? Ini baik Pak, shutdown of modern technology. Dan kalau itu sudah terjadi, kita setara 0-0 dengan barat kafir. Nah, di situ kaedah Betawi kita pakai, Pak. Lo jual, gue borong, gitu. Dengan syarat kita persiapan. Memanah, berkuda, ya, kemudian berenang. Ya, itu perintah Nabi. Sebab makanya hadis-hadis tentang peperangan di zaman Al-Mahdi nanti tidak ada pakai AK-47, M16, ya kan, RPG, drone, nggak ada lagi. Kita pakai panah, pakai tombak, pakai pedang, pakai berkuda, ya, naik onta, jalan kaki, begitu. Nah kalau sudah seperti itu Bapak dan Ibu rahimakumullah dunia ini, ya, barulah kita ketemu setiap orang dengan kejujurannya Pak. Nggak ada cerita hoax lagi, nggak ada cerita fitnah lagi. Karena apa? Ini semua permainan media massa, permainan social media, permainan internet, permainan televisi, permainan berbagai pemberitaan-pemberitaan palsu, ya kan? Kalau sudah nggak ada teknologi canggih, ya sudahlah, kita tampil apa adanya. Gitu. Nggak bisa ada pencitraan lagi, nggak bisa ada ceritanya, ya kan, orang lagi berkunjung ke bencana gitu kan, tiba-tiba muncul di penutupan sebuah acara penting di tempat lain gitu, nggak mungkin.
Nggak bisa kejadian begitu. Nggak ada manipulasi. Ya. Nah jadi saudaraku rahimakumullah, inilah yang harus kita senantiasa kunyah-kunyah. Karena apa? Saya termasuk orang yang khawatir sekali bintang berekor itu jatuh tampaknya di Ramadan-Ramadan yang dekat ke depan ini. Bahkan Ramadan kemarin ketika hari terakhir Ramadan, saya dengar kabar besok 1 Syawal, langsung saya sujud syukur, ajak anak istri sujud syukur. Alhamdulillah Ramadan kemarin bintang berekor belum jatuh. Ya. Jujur kita belum siap untuk hijrah. Ya. Makanya untuk persiapannya saya anjurkan semua kita yang memang pingin hijrah, pingin bergabung dengan Al-Mahdi, mulailah ajukan proposal kepada Allah Ta'ala. Berdoalah, minta. Ini kan yang paling gratis. Jangan berpikir jual aset dulu, jangan berpikir bikin visa dulu. Bukan, itu nomor sekian. Nomor 1 adalah minta kepada pemilik ya, kehidupan dan kematian ini. Pemilik segala rencana, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik saudaraku rahimakumullah, sudah 11.29, kita memang harus berakhir 11.30 ya. Mudah-mudahan majelis kita hari ini termasuk majelis yang diberkahi Allah Ta'ala. Semoga ilmu yang kita terima bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Kronologi berikutnya adalah pembenaman bumi di Jazirah Arab yang sekaligus merupakan penenggelaman pasukan yang memburu Al-Mahdi. Ya. Namun ini tidak mungkin kita lanjutkan karena waktu sudah sampai kepada batas akhirnya. Untuk itu, marilah kita tutup majelis ini dengan mengharap keberkahan dari Allah. Kita baca doa yang disunnahkan Nabi kita, yaitu doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.